Kisah dan sejarah hubungan persaudaraan Lampung dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur sadayana. Hubungan Provinsi Banten dan Provinsi Lampung jika menilik masa lampau ternyata bukan sekedar antar daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah dan beberapa kisah disebutkan, hubungan Banten dan Lampung dibentuk oleh perjalanan saudara kandung saling melengkapi dan saling mendukung. Dalam sejarah dan menurut cerita, orang Lampung sudah bermukim dan melakoni hidup sejak zaman Kesultanan Banten. Persahabatan Lampung dan Banten sudah terjalin berabad-abad pada Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Persahabatan itu dibuktikan dengan adanya prasasti Dalung Kauripan, sebuah lempengan logam perunggu yang berisikan ikrar antara Pangeran Sabah Kingking atau Sultan Maulana Hasanuddin dan Ratu Darah Putih. Salah satu sebab yang mendorong persahabatan antara Banten dan Lampung ini mungkin dikarenakan dua kerajaan ini merupakan dua keturunan dua sahabat setia, yaitu Syarif Hidayatullah dan Raden Saksi Zainal Arifin. Raja-raja Banten keturunan Syarif Hidayatullah, sedangkan raja yang di Lampung anak cucu Raden Saksi. Tulis Hasun Safari dalam buku Babad Cikoneng Banten. Prasasti itu ditulis menggunakan bahasa Jawa Cirebon Banten. Jika diterjemahkan, salah satu paragrafnya berbunyi, perempuan Banten kalau dipaksa orang Lampung belum suka yang bersangkutan. Lampung kena upat-upat atau kualat. Jika perempuan Lampung kalau dipaksa orang Banten belum suka yang bersangkutan atau saudara bapaknya, orang Banten terkena upat-upat. Masih dalam buku itu, menurut Hasun Safari, surat itu dibikin 3 rangkap. 1 perunggu di Banten dan di Lampung berupa perak, dan 1 surat lagi ada di Meninting berupa surat emas, bahwa keduanya akan saling membantu manakala salah satu pihak sedang menghadapi masalah besar yang perlu ditangani dengan pemikiran serius dan kekuatan besar. Tulis Hasun Safari. Sampai sekarang pemukiman Lampung masih ada di desa Cikoneng, khususnya 4 kampung, yaitu Cikoneng, Tegal, Bojong, dan Salat Duhur. Dalam kesehariannya adat istiadat masih dipakai dan menggunakan bahasa Lampung. Desa Cikoneng masuk ke Kecamatan Anyer, antara perbatasan Desa Cikoneng dan antara Desa Anyer. Ada lambang Singer yang bertulisan Lampung Say, sebuah lambang yang menandakan orang-orang atau suku Lampung berada di sana. Dan tak hanya di perbatasan, di gerbang masuk Cikoneng pun ada siger yang bertulisan Lampung Say. Menurut keterangan Kepala Desa Cikoneng, lambang Singer sebuah nama yang mengikat dan mempersatukan suku Lampung di Cikoneng. Bukti sejarah di Cikoneng, suku Lampung sampai sekarang yaitu salah satu Pulau Sangiang, masjid tertua yang masuk cagar budaya, termasuk penjarahan Menak Sangai, dan masih banyak lagi situs-situs lainnya. Persaudaraan Lampung dan Banten berlanjut hingga saling bertukar pasukan perang ketika kerajaan Banten membutuhkan pasukan Lampung, memberikan pasukan terbaiknya, begitu pula sebaliknya. Dalam sejarah, Banten harus menaklukkan beberapa kerajaan kecil seperti Parung Kujang yang berada di Lebah. Dalam misi penaklukan Parung Kujang adalah untuk mengislamkan masyarakat di sana. Belakangan diketahui yang menaklukkan Parung Kujang
adalah 4 orang dari pasukan Lampung. Salah satunya adalah Menak Sangai. Pertalian persaudaraan itu, Kesultanan Banten merasa berhutang budi kepada Kerajaan Lampung. Sultan Banten kemudian menawarkan posisi adipati atau raja di beberapa kerajaan kecil di Banten. Salah satu yang mendapatkan gelar itu adalah Menak Sangai, putra mahkota. Sebelum saudara tuanya yang mendapatkan gelar itu meninggal dunia setelah mendapatkan atau mengemban amanat dari Sultan Banten. Sultan Banten pada saat itu bermaksud memberikan hadiah ke Lampung sebagai pembalas budi dari Kesultanan Banten ke Kerajaan Lampung. Menak Sangai tidak memilih tinggal di kerajaan, tapi dia meminta satu daerah untuk bermukim membangun kehidupan baru. Menak Sangai memilih Anyer untuk membangun rumah, membangun kehidupan baru bersama 40 keluarga Sekuren dan untuk menanam padi dan bercocok tanam di sana. Dari membangun kehidupan baru itu, Menak Sangai selaku pemimpin rombongan membagi 40 keluarga ke 4 wilayah, yakni Cikoneng, Tegal, Bojong, dan Salat Duhur, yang dimana sampai sekarang anak cucunya masih tinggal di wilayah tersebut.